Halo, salam sehat, salam bebas corona. Kita jumpa kembali. Kali ini topiknya menarik ya. Nasi putih atau beras. Nah, saya akan menjelaskan kenapa ketika ada beberapa pertanyaan dan banyak kali kok food management program bisa menurunkan berat badan tapi masih bisa makan nasi putih. Masih bisa makan nasi putih yang enak punel tanpa nasi merah, tanpa nasi yang namanya nasi hitam yang nggak enak ya. Saya akan menjelaskan. Jadi pada intinya beras atau nasi putih khas Indonesia itu memiliki kelebihan yang nggak banyak orang lain di dunia ini tahu ya. Apa itu? Yang pertama, ada vitamin B kompleks di dalamnya. Vitamin B kompleks seperti yang kita ketahui mempengaruhi sistem syarafnya kita. Nah, kemudian selain mempengaruhi sistem syaraf, mempengaruhi kesegaran. Kemudian punya sifat mengenyangkan. Nah, itu makanya ada ungkapan, "Pak, saya belum makan nasi. Saya kalau belum makan nasi itu belum kenyang." Itu betul. Karena sifat nasi itu mengenyangkan. Tapi kalau ditata dengan baik itu low kalori ya. Nah, Pak, bukannya high kalori. Makanya saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, itu punya enzim atau punya zat yang namanya tajin. Nah, tajin itu apa, Pak? Tajin itu air rebusan dari nasi putih. Air rebusan dari beras. Itu atasnya yang keruh-keruh itu namanya zat tajin. Singkat cerita, dulu saya waktu bayi, waktu dikasih susu mahal, justru saya diare. Ya, itu ada ungkapan, minum susu mahal diare. Minum susu tidak mahal tidak diare, karena saya laktos intoleran. Sama orang tua saya diakali dengan minum air tajin, air rebusan dari beras itu. Ternyata saya berkembang dengan bagus ya, dan tidak kurang apapun ya. Nah, itu membuktikan bahwa masih bermanfaat nasi putih. Jadi jangan diganti-ganti dengan yang bukan nasi, yang seolah-olah mirip nasi ya. Saya tidak akan menyebut apa, pasti Anda paham ya. Nah, itu yang kedua, punya sifat ada zat yang namanya tajin. Tajin itu punya sifat untuk melancarkan BAB. Jadi tajin itu punya khasiat untuk melancarkan BAB. Ketika Anda sembelit, jangan lupa, berarti Anda kurang makan nasi. Tentunya ketika Anda over makan nasi bisa memicu apa yang namanya diabetes, memicu apa yang namanya tinggi trigliseridnya, memicu apa yang namanya over obesitas ya. Nah, tapi sekali lagi saya jelaskan, diabetes dan obesitas, kegemukan itu bukan gara-gara nasi, bukan gara-gara makan berasnya ya, tapi karena asupan 24 jam yang Anda over. Makan buahnya over, makan sayurnya over, cemilannya over, dessertnya over, itu dihitung semua. Jadi jangan salahkan nasi, karena apa? Ini ciri khas orang Indonesia. Ya, ciri khas kita. Ketika bayi lahir itu kan minum susu juga, minum ASI juga, dan selalu makan bubur nasi. Jadi jangan dilupakan dan ingat, food management program masih bisa mengatur komposisi nasi putih Anda sehingga Anda masih merasa nyaman dan Anda lancar BAB-nya dan Anda merasakan yang namanya kenyang tapi low kalori. Oke, thank you. Salam sehat, salam bebas corona.